Coba bayangkan sejenak, malam yang pekat di sebuah sudut terpencil Iran. Di landasan pacu yang retak, udara gurun yang kering meniupkan debu. Sunyi, hanya ada subara angin. Tiba-tiba, dari kegelapan langit muncul selusin siluet raksasa. Satu persatu, pesawat kargo militer yang besar, tanpa tanda pengenal, mendarat dengan deru mesin yang membelah kesunyian. Di bawah sorotan lampu menara yang tajam, pintu-pintu kargo raksasa itu terbuka. Dan di dalamnya, kotak-kotak misterius yang diturunkan dengan presisi militer dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap. Nah, adegan sinematik inilah yang menjadi jantung dari sebuah desas-desus yang mengguncang para ahli strategi di seluruh dunia. Kabar burung ini, menyebar lebih cepat dari api di padang kering. Dan isinya bukan sembarang kargo. Yang dibisikkan adalah sistem pertahanan udara canggih, rudal anti kapal yang katanya mampu menenggelamkan kapal induk, sampai peralatan perang elektronik yang bisa membutakan radar musuh. Dan yang paling penting, waktunya. Rumor ini muncul tepat ketika ketegangan di Timur Tengah sedang di titik didih. Iran, Amerika Serikat, dan Israel saling tatap, saling ancam di ambang konflik terbuka. Dunia pun menahan napas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dimainkan Tiongkok. Tapi, oke, sebelum kita terbawa lebih jauh, mari kita injak rem dulu sebentar. Penting banget untuk kita pahami bersama, sampai detik ini masih sebatas rumor. Belum ada satupun konfirmasi resmi dari Beijing, Tehran, atau badan intelijen manapun. Sumbernya dari komunitas pemantau konflik online, mereka memang sering kali cepat, tapi akurasinya ya kita tahu sendiri ya. Jadi kita akan bedah ini dengan kepala dingin. Namun, justru dari ketidakpastian inilah muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Benar atau tidaknya rumor ini hampir tidak relevan lagi, karena desas-desus ini, sengaja atau tidak, seolah membuka sebuah jendela langka. Jendela untuk kita mengintip ke dalam sebuah hubungan yang paling sering disalahpahami di panggung dunia. Jadi mari kita manfaatkan momen ini untuk menyelami kalkulasi strategis yang sesungguhnya. Seberapa vital peran Iran di atas papan catur raksasa milik Tiongkok? Nah, untuk menjawab itu, kita harus bongkar dulu satu mitos besar yang selama ini sering kita dengar. Dan kita akan lihat kenapa cerita sederhana itu sudah nggak cukup lagi untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, kalau Anda baca analisis dari media-media barat, ceritanya itu-itu lagi. Hubungan Tiongkok dan Iran adalah tentang minyak. Titik. Seolah-olah Iran itu cuma sebuah pom bensin raksasa untuk mesin industri Tiongkok yang nggak pernah berhenti. Logikanya sederhana. Tiongkok nggak akan pernah mau ambil risiko besar, apalagi risiko perang, cuma demi pasokan minyak yang bisa mereka dapatkan dari tempat lain. Tapi pandangan ini terus terang terlalu dangkal. Coba lihat deh kontras yang tajam ini. Di satu sisi, ada pandangan konvensional yang bilang Iran itu cuma mitra dagang komoditas. Tapi, dari balik tembok besar di Beijing, Iran adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sekedar sumur minyak, melainkan sebuah poros geopolitik. Sebuah bidak kunci yang, kalau dimainkan dengan benar, bisa mengubah seluruh keseimbangan kekuatan di panggung global. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus berhenti melihat hubungan ini sebagai aliansi pertemanan. Bayangkan, dunia sebagai papan catur raksasa dan Beijing adalah pemain grandmaster yang sangat sabar, yang berpikir 10 langkah ke depan. Di papan catur ini, Iran bukanlah sekutu dalam artian teman baik, melainkan bidak strategis yang harganya tak ternilai. Nah, ini dia konsep kuncinya, pengalih tekanan. Begini cara kerjanya. Selama Iran berdiri sebagai kekuatan regional yang independen, kuat, dan sering bikin ribut dengan kepentingan Barat, Amerika Serikat tidak akan pernah bisa sepenuhnya meninggalkan Timur Tengah. Perhatian mereka jadi terpecah. Setiap kapal induk yang harus dikirim ke Teluk Persia adalah satu kapal induk yang tidak berpatroli di Laut Cina Selatan. Setiap krisis diplomatik dengan Teheran adalah energi, waktu, dan sumber daya Washington yang terkuras. Energi yang tidak bisa mereka pakai untuk menekan Beijing. Jadi, bagi Tiongkok, Iran itu berfungsi seperti sebuah jangkar strategis yang sangat besar. Ia mengunci perhatian dan aset militer Amerika di Timur Tengah. Ia memaksa Pentagon untuk terus menggelontorkan miliaran dolar di sana. Ia menjaga titik-titik sempit jalur energi dunia seperti Selat Hormuz, memastikan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memonopolinya. Dan yang terpenting, Iran adalah benteng kokoh yang memperlambat laju pengaruh Barat bergerak lebih jauh ke timur menuju halaman depan Tiongkok. Disinilah kita perlu memahami gaya permainan Tiongkok yang sangat berbeda. Mereka tidak bermain dengan deklarasi perang yang lantang. Mereka bermain dengan kalkulasi sunyi dan gerakan dalam bayang-bayang. Kalau geopolitik Barat itu kan seringkali ditandai dengan pengumuman aliansi militer yang gegap gempita, intervensi langsung, pamer kekuatan di depan publik. Nah, geopolitik Tiongkok itu kebalikannya.
Mereka bergerak dengan sabar, melakukan manuver-manuver kecil yang perlahan-lahan mengubah lanskap strategis. Tujuan utama mereka bukanlah untuk memenangkan perang secara langsung, tapi untuk membuat perang menjadi pilihan yang terlalu mahal, terlalu rumit, dan terlalu merugikan bagi lawan-lawan mereka. Inilah inti dari doktrin mereka. Jika rumor pengiriman senjata itu benar, pesan yang dikirim ke Washington atau Tel Aviv bukanlah tantangan perang terbuka. Bukan, pesannya jauh lebih halus, tapi juga jauh lebih mengancam. Pesannya adalah sebuah bisikan. Silahkan saja kalau Anda berani, tapi ketahuilah, biayanya tidak akan murah. Begini cara kerjanya, dan ini sangat brilian. Tiongkok tidak perlu mengirim satupun tentaranya untuk membela Iran, mereka cukup meminjamkan perisai dan payung. Dengan memberikan sistem pertahanan udara atau rudal anti kapal, mereka secara drastis menaikkan harga yang harus dibayar oleh siapapun yang mencoba menyerang Iran. Ini memaksa para jenderal di Pentagon untuk membuka kembali papan hitungan mereka. Apakah keuntungan menggulingkan rezim di Teheran sepadan dengan resiko kehilangan kapal induk seharga 13 miliar dolar atau puluhan jet tempur siluman? Dengan membuat lawan berpikir 1000 kali, Tiongkok bisa mencapai tujuannya tanpa harus menembakkan satu peluru pun dari senapan tentaranya sendiri. Mereka menang dalam diam. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan paling fundamental. Kenapa Tiongkok begitu peduli? Mengapa mereka rela mengambil resiko ini? Jawabannya terletak pada ketakutan strategis terbesar yang menghantui Beijing. Dari sudut pandang para pembuat kebijakan di Tiongkok, sejarah 2 dekade terakhir ini menunjukkan sebuah pola yang sangat jelas dan mengkhawatirkan. Negara-negara yang berani menentang tatanan dunia yang dipimpin Barat, Irak, Libya, Suriah, satu persatu dilemahkan atau dihancurkan. Bagi Beijing, ini bukan soal moralitas rezim itu baik atau buruk. Ini adalah soal preseden yang tercipta. Siapapun yang menghalangi akan disingkirkan. Pertanyaan inilah yang terus bergema di aula-aula kekuasaan di Beijing. Jika Iran, sebuah peradaban kuno yang besar, sebuah kekuatan regional yang tangguh, bisa ditumbangkan melalui sanksi ekonomi dan tekanan militer, maka pesan apa yang dikirimkan ke seluruh dunia? Pesannya adalah tidak ada yang aman. Dan setelah Iran, hanya ada satu target besar yang tersisa. Inilah dia, inti dari semua kalkulasi mereka. Iran adalah benteng terakhir. Sebuah penyangga strategis raksasa yang berdiri di antara konsolidasi penuh kekuatan Barat di Timur Tengah dan halaman depan Tiongkok di Asia Timur. Kalau benteng ini sampai runtuh, maka seluruh mesin militer, ekonomi, dan diplomatik Barat yang selama ini sibuk di Timur Tengah akan bebas dan akan berbalik 180 derajat untuk fokus penuhnya ke satu tujuan, mengepung dan menahan laju Tiongkok. Jadi, menjaga Iran agar tetap berdiri pada dasarnya adalah cara Tiongkok membela dirinya sendiri dari kejauhan. Jadi, bagaimana kita menyimpulkan posisi Tiongkok dalam drama geopolitik yang sangat rumit ini? Posisi mereka bukanlah hitam atau putih. Ini adalah sebuah mahakarya keseimbangan yang penuh dengan nuansa. Tiongkok sedang melakukan sebuah tarian yang sangat hati-hati. Mereka tidak mau terlalu dekat dengan Iran, karena itu bisa menyeret mereka ke dalam konflik regional yang tidak mereka inginkan. Tapi mereka juga tidak bisa berdiri terlalu jauh, karena runtuhnya Iran akan menjadi bencana strategis bagi mereka. Mereka bukan pahlawan bagi Teheran. Anggap saja mereka sebuah perusahaan asuransi. Asuransi yang menjamin bahwa jika terjadi kecelakaan, kerusakannya akan sangat besar dan sangat mahal bagi penabraknya. Bagi Beijing, dunia yang punya banyak pusat kekuatan, dunia yang multipolar dan penuh variabel, jauh lebih aman daripada dunia yang didominasi oleh satu kekuatan tunggal. Jadi, pada akhirnya, entah pesawat-pesawat kargo itu benar-benar mendarat atau hanya sekedar hantu di dunia maya, hal itu mungkin tidak sepenting kalkulasi senyap yang terjadi di balik layar. Karena di panggung dunia saat ini, kekuatan sejati seringkali tidak diukur dari suara ledakan meriam yang memekakan telinga, melainkan dari keheningan seorang pemain catur yang dengan sabar dan dingin menunggu lawannya membuat satu langkah yang salah.